Sobat Imun, akhir-akhir ini kita melihat adanya fenomena banyak anak muda yang mengalami depresi hingga akhirnya berupaya mengakhiri hidup. Hidup di zaman sekarang memang banyak tekanan dari segala arah. Dari pihak keluarga, teman dekat, situasi di sekolah atau tempat kerja, dari masyarakat sekitar maupun dari media sosial. Hal ini menjadikan mental health atau kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat penting. Sobat Imun, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara mental health dengan sistem imun. Stres sering disebut sebagai penyebab berbagai penyakit. Bagaimana stres berkepanjangan bisa berujung pada penyakit-penyakit itu? Apakah ada kaitannya dengan sistem imun? Ya, ada sebuah teori yaitu psikoneuroimunologi, di mana kondisi psikologis yang dipersepsi atau dialami oleh otak akan mempengaruhi respon imun melalui perantara sistem neuron dan endokrin. Jadi ada beberapa jalur saraf di otak yang berperan pada respon terhadap stres. Yang pertama adalah amigdala, yaitu bagian dari sistem limbik yang berasosiasi dengan emosi. Jadi mengungkapkan rasa marah, senang, sedih, takut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah talamus, yang menerima semua informasi sensorik dan kemudian meneruskannya ke korteks otak dan mengarahkan terhadap semua itu sehingga tubuh berespon terhadap stres. Misalnya reaksi perilakunya, gerakan-gerakan yang muncul pada saat orang sedang mengalami stres, kemudian juga mempengaruhi proses berpikir. Dan yang ketiga adalah hipokampus, yaitu bagian dari sistem limbik yang akan memproses memori jangka panjang, mengingat-ingat semua pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan dan stressful. Otak akan berhubungan dengan simpul-simpul saraf, baik saraf simpatis maupun parasimpatis, yang kemudian mempengaruhi kelenjar adrenal untuk menghasilkan beberapa mediator, misalnya kortisol, noradrenalin, asetilkolin, kemudian ada sitokin proinflamasi, kemokin, yang pada akhirnya semuanya bisa mempengaruhi sel-sel imun. Jadi, apakah stres berkepanjangan akan memberikan dampak? Jawabnya tentu saja iya. Secara umum, stres akan menyebabkan inflamasi, dan inflamasi yang berkepanjangan pada gilirannya akan menyebabkan penurunan respon imun, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap penyakit-penyakit infeksi. Tetapi juga bisa menimbulkan penyakit yang lain, misalnya memunculkan bakat-bakat tersembunyi, bakat penyakit autoimun atau penyakit autoinflamasi atau penyakit alergi. Bisa juga stres menjadi pemicu munculnya kanker karena adanya mutasi yang muncul akibat inflamasi yang berkepanjangan. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita sehari-hari supaya sistem imun kita juga tetap kuat? Sebenarnya, Sobat Imun, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengelola stres. Kita harus melatih pikiran yang positif, melihat stres dari perspektif yang benar, dan lebih fokus pada sisi positif yang akan kita peroleh kalau kita menindaklanjuti kejadian yang menimbulkan stres itu dengan cara yang benar. Tentu saja kita harus berpikir jernih dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Kemudian cobalah untuk rileks, menyendiri, merenung, mungkin melakukan meditasi, bisa juga yoga atau tentu saja berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa juga mungkin melalui latihan pernapasan untuk membuat Anda lebih rileks. Berikutnya, cobalah berkomunikasi dengan anggota keluarga
atau teman dekat yang bisa dipercaya dan akan memberikan respon yang positif ya. Respon positif artinya dukungan, meredakan stres, menasihati dan sebagainya, bukan yang malah menimbulkan ketegangan tambahan. Ini adalah satu cara supaya bebannya tidak terasa ditanggung sendiri ya. So dengan begitu ada gunanya juga untuk take a break ya. Pada saat Anda menghadapi masalah yang tidak bisa segera terselesaikan ya, mungkin semakin lama kita berupaya memecahkan masalahnya, semakin membuat kita stres. So ada baiknya kita take a break, kita berhenti sebentar ya, melepaskan diri dari problem yang kita hadapi supaya membuat kita bisa berpikir lebih jernih. Yang tidak kalah pentingnya adalah tidur yang cukup waktunya dan juga cukup kualitasnya, sehingga pikiran kita bisa segar kembali pada waktu kita bangun. Berikutnya adalah olahraga, karena kita bisa memicu timbulnya endorfin yang bisa memperbaiki mood pada saat kita selesai melakukan olahraga. Lalu makanlah makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang akan membuat Anda tidak mengalami inflamasi, karena kita mengenal ada makanan yang pro-inflamasi, ada yang anti-inflamasi. Kemudian konsumsilah vitamin-vitamin tertentu yang bisa memperbaiki mood, misalnya vitamin D. Dan yang tidak kalah penting, mungkin perlu take a vacations. Sudah waktunya kita bervakansi atau bertamasya ya, untuk sementara waktu meloloskan diri, melarikan diri tanda kutip dari semua permasalahan yang kita hadapi sehari-hari untuk bisa menikmati karunia Tuhan dalam bentuk keindahan alam yang ada di sekitar kita. Indonesia punya banyak sekali tujuan wisata, dan dengan berwisata itu selain membuat Anda lebih sehat, Anda juga membagikan rezeki kepada masyarakat di sekitar ya, jadi sangat menguntungkan untuk kita semuanya. Sobat Imun, ada pertanyaan, apakah setiap orang harus bisa mengelola stresnya sendiri atau ada kalanya memang membutuhkan bantuan? Ya, saya kira secara bijak kita harus melihat kalau stres itu belum menyebabkan guncangan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita berharap stresnya bisa dikelola sendiri. Tetapi bila sudah mengarah dan menimbulkan guncangan pada kehidupan sehari-hari, mungkin sebaiknya meminta bantuan profesional. Ya, siapa yang dimaksud? Bisa saja psikolog, bisa juga psikiater. Apabila gangguannya tidak terlalu parah, mungkin Anda bisa meminta nasihat-nasihat psikologis dari seorang psikolog. Tetapi apabila gangguannya begitu berat sehingga mungkin tidak cukup dengan nasihat-nasihat saja, tetapi perlu juga terapi, membutuhkan terapi misalnya anti kecemasan atau bentuk-bentuk lain seperti misalnya hipnoterapi, maka kita bisa minta bantuan psikiater. Sobat Imun, setiap orang pasti pernah mengalami stres. Agar stres tidak menimbulkan guncangan dalam kehidupan kita, termasuk mungkin bisa menurunkan sistem imun akibat inflamasi yang berkepanjangan dengan berbagai konsekuensi munculnya penyakit, juga menimbulkan gangguan kesehatan jiwa yang bisa berujung pada depresi berat dan upaya mengakhiri hidup, maka kita perlu mengelola stres dengan benar. Semua yang kita sudah bahas tadi bisa dijadikan bahan renungan untuk meloloskan diri dari jeratan stres. Sobat Imun, be happy, be healthy, away from stress. Salam imun sehat.